Shalom Jemaat Smyrna yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Tahun 2020 telah berlalu dan kini kita telah menapaki tahun 2021. Perayaan pergantian tahun tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana mungkin tidak ada pesta kembang api atau acara-acara yang mengundang keramaian karena pandemi COVID-19. Banyak peristiwa dan kejadian yang telah berlalu sepanjang tahun 2020. Doa dan harapan pun tersemat untuk menyongsong tahun baru. Dengan harapan, semoga tahun baru akan menjadi lebih baik dibanding dengan tahun lama. Firman Tuhan mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu takut tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Lagi-lagi firman Tuhan mengatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya." Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa warta gereja. Yang pertama, selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-273, Minggu 3 Januari 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Yang berikutnya, doa Rama akan diadakan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 18.30 WIB di rumah masing-masing. Silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Laporan kegiatan di minggu lalu, ibadah 27 Desember 99 orang, jam doa 30 Desember 39 orang, Natal Sekolah Minggu 27 Desember 28 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Eni Sulistiawati 6 Januari. Demikian seputar warta Smyrna. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita dan akan diawali dengan saat teduh. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 2, 13, dan 14. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan selalu bersyukur atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan memulai lembaran baru. Jadikanlah kami ya Tuhan menjadi orang yang tahu dan selalu bersyukur kepadamu. Ringankanlah niat kami, langkah kami, perbuatan kami untuk melayani-Mu, serta untuk menjalankan perintah-Mu ya Bapa. Dan saat ini juga Bapa, kami akan mengawali ibadah kami di tahun ini. Kami menyerahkan pikiran, hati, serta tubuh kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tutup bungkus ibadah ini Bapa dalam penyertaan-Mu, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Ibu, kita akan mengangkat satu pujian yang diambil dari NP nomor 15, Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pujian ini akan kita pujikan bait 1
sampai 3. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya. Al-Masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Darah Yesus Kristus tebusan dosa, itu janjinya bagi yang percaya. Yang paling durhaka bila bertobat, di saat itulah beroleh selamat. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Saatnya kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Mengatakan cinta kasih Tuhan di sepanjang tahun 2020 yang boleh kami lalui bersama-sama. Ada banyak peristiwa dan kejadian yang boleh kami rasakan. Tetapi kami sungguh bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu melebihi segala-galanya. Dan bahkan tidak ada kuasa bagi kami untuk bisa menghitung berkat-Mu di sepanjang tahun 2020 yang boleh kami rasakan bersama. Oleh sebab itu kami menaikkan puji dan syukur kami yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan atas semua hal yang sudah Tuhan kerjakan buat kami sekalian. Dan bahkan kami bersyukur oleh karena pada pagi ini kami diizinkan kembali oleh Tuhan untuk menikmati tahun yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami mengawalinya dengan beribadah, berbakti bersama-sama kepada Tuhan. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang pasti kami melakukan banyak hal yang tidak sejalan dengan kehendak dan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami juga bersyukur karena kami punya Allah yang rahmani dan rahimi, yang pengasih dan penyayang,
dan yang memberikan pengampunan kepada kami sekalian. Sehingga dengan pengampunan-Mu itulah kami memberanikan diri untuk mengarungi tahun 2021 yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kami sekalian. Bapa, kami bersyukur untuk Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang boleh berjalan terkhusus selama masa pandemi di tahun 2020. Kami bersyukur atas setiap pelayanan, pengabdian yang boleh berlangsung dengan baik. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena kepandaian kami semuanya, tetapi oleh karena kasih setia-Mu yang menyertai kami sehingga pelayanan-pelayanan kami di keluarga besar Smyrna boleh berjalan. Oleh sebab itu kami menyerahkan diri kepada Tuhan pada saat kami meneruskan tugas panggilan kami untuk melayani Tuhan di tahun 2021 ini. Kuasa-Mu, kasih-Mu, hikmat dan kebaikan-Mu akan menolong kami sekalian, supaya kami boleh melakukan segala sesuatu dalam pelayanan kami lebih baik lagi daripada yang sudah kami kerjakan dan kami perbuat dan kami tujukan kepada Tuhan. Kami mohon kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan, supaya kami juga boleh dengan kekuatan kesehatan itu kami melayani dengan maksimal, kami boleh berbakti dengan maksimal, kami boleh mengabdi dengan maksimal, dan kami boleh memberikan kehidupan kami dengan maksimal kepada Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, berkatilah keluarga besar Smyrna di tahun 2021 ini, dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Jikalau ada perkara-perkara yang belum kami selesaikan di tahun 2020, pergumulan kami, kesulitan kami, izinkanlah kami menikmati kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami di tahun 2021 ini. Dan biarlah tahun ini sungguh-sungguh menjadi tahun hujan berkat kepada kami sekalian. Berkatilah ya Tuhan seluruh keluarga besar Smyrna dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dengan hari-hari yang baik, sehingga kami boleh menikmati setiap hari, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Dan biarlah tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, terkhusus sebagai anggota gereja, boleh kami lakukan dengan penuh syukur dan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bapak, kami rindu ada perkembangan yang semakin baik di keluarga besar Smyrna. Mungkin masih dalam cara-cara yang seperti yang kami lakukan di tahun 2020. Tetapi tetap kami punya pengharapan besar kepada Tuhan, bahwa ada mujizat Tuhan terjadi di tahun 2021 ini. Sehingga kesempatan bagi kami untuk mengembangkan diri, kesempatan bagi kami untuk menumbuhkan gereja ini, sungguh-sungguh menjadi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak, siapapun kami, dan dimanapun kami bertempat tinggal, keluarga besar Smyrna, kami memohon berkat Tuhan tercurah atas kami sekalian. Bapak, kami bersyukur buat bangsa dan negara kami bersyukur buat setiap perkembangan yang terjadi di negeri kami. Kami bersyukur buat penegakan hukum yang boleh berlangsung di negeri kami ini dengan sangat luar biasa. Dan sebab itu berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, berkatilah aparat kami, berkatilah para penegak hukum, berkatilah setiap insan yang ada di dalamnya yang bertanggung jawab atas berlangsungnya pemerintahan kami, supaya di tahun 2021 ini menjadi tahun keemasan bagi bangsa kami, terbebas dari pandemi COVID-19, dipulihkan kondisi ekonomi kami, dipulihkan ketertiban keamanan kami, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh tetap tinggal di negeri ini dengan perasaan nyaman dan damai Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh bangsa kami dimanapun berada, suku bangsa kami, daerah-daerah kami, wilayah-wilayah kami. Lindungilah kami ya Tuhan dari bencana alam yang mengancam negeri kami. Apapun itu bentuknya, kami percaya bahwa Tuhan akan membungkus negeri dan bangsa kami terbebas dari ancaman bencana alam. Bersyukur buat gabungan Gereja Baptis Indonesia yang terus berjuang dan bekerja di ladang Tuhan sampai hari ini. Berkatilah para pimpinan kami yang di BPN, di BPD, di yayasan, di lembaga. Dan setiap kami umat Baptis Indonesia, hamba-hamba Tuhan Baptis Indonesia, pendeta-pendeta Baptis Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai anggota Gereja Baptis Indonesia.
Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan mendengarkan syafaat kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pujian yang akan kita naikkan diambil dari NP nomor 152, Tuhan yang memimpin aku. Kita akan memujikan ayat 1 sampai 3. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan? Rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Tuhan yang memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Air hayat dipancarkan dan dahagaku hilang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, dibawanya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji dan mulia nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai tangan-tangan yang akan memberikan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan untuk menumbuhkan dan membesarkan kerajaan-Mu melalui Smyrna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaan-Mu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Keluaran 35 ayat 5. Judul khotbah yang akan disampaikan pendeta kita berjudul Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang diambil dari Matius 5 ayat 3. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian dari MP nomor 98, Firman Hidup Kekal, bait 1 dan 3.
firman hidup kekal, sangat indah serta nyata, firman hidup kekal yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari kawan gemakanlah firman hidup kekal yang memberikan sejahtera, firman hidup kekal bagi yang bertobat, Yesus juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Bagi yang bertobat, Yesus juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman hidup kekal. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat tahun baru, tahun 2021. Kita bersyukur karena di awal tahun ini kita sudah bisa bertemu kembali di dalam beribadah bersama-sama kepada Tuhan meskipun masih secara virtual. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menyiapkan kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan pagi ini di awal tahun 2021. Kami kembali diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu akan mendasari kami sekalian untuk memulai kehidupan kami bersama di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-3. Saya mengambil judul, Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Saya akan baca dari Matius pasal 5, ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu saya kasihi, kata yang mengawali ayat ini adalah kata berbahagialah. Berbahagialah dalam perjanjian lama, khususnya bahasa Ibrani, diambil dari kata baruk. Yaitu, jika kata ini digunakan mengenai manusia, maka artinya adalah kesukaan. Setiap kali manusia merasa suka, setiap kali merasa senang, setiap kali merasa bahagia, maka kata baruklah yang dipakai. Tetapi jika kata ini dikenakan kepada Tuhan, atau ditujukan kepada Tuhan, itu artinya pujian. Kata baruk itu artinya pujian, yang artinya berbahagialah orang yang dipuji oleh Tuhan. Dan juga berbahagialah orang yang bisa memuji nama Tuhan. Jadi apakah kebahagiaan itu ada dalam diri manusia? Maka manusia itu akan ditandai dengan memuji Tuhan. Orang yang berbahagia akan memuji Tuhan. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama, kalangan orang-orang Yahudi, sesungguhnya kata
bahagia itu menunjuk kepada keselamatan, menunjuk kepada segala sesuatu dalam kehidupan manusia, bukan saja secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Jadi di perjanjian lama siapakah orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Orang yang mendapatkan kasih setia Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia, ditandai dengan kehidupan lahiriahnya yang juga menguntungkan. Sekali lagi dalam perjanjian lama, kata berbahagia menunjukkan kepada kondisi seseorang, bahwa orang itu diselamatkan oleh Tuhan, tetapi harus berkaitan antara rohani dan juga jasmaninya. Rohani yang ditandai dengan penuh sukacita, oleh karena mendapatkan berkat dari Tuhan, dan jasmaninya ditandai dengan berkat-berkat jasmani yang berkelimpahan. Maka orang itu disebut sebagai orang yang berbahagia. Kata makarios dalam bahasa Yunani berarti keadaan senang dan keadaan sehat. Orang yang senang, orang yang sehat, itu adalah makarios. Orang yang senang, orang yang sehat, itu adalah orang yang berbahagia. Dan saya yakin dan percaya, ketika saya senang, ketika saya sehat, maka saya berbahagia. Ketika saudara senang, ketika saudara sehat, maka saudara juga berbahagia. Dalam perjanjian baru, kata berbahagia menunjuk kepada karunia Allah yang merupakan inisiatif dari Tuhan sendiri, yang mendahului tindakan dan kewajiban umatnya. Jadi kata berbahagia berkaitan erat dengan karunia dari Tuhan. Kata berbahagia berkaitan erat dengan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Jadi berbahagia bukan hanya sekedar rasa senang. Berbahagia bukan hanya sekedar rasa gembira. Namun suatu kondisi keadaan yang damai sejahtera. Oleh karena hubungan seseorang, hubungan manusia itu dengan Kristus dan juga dengan firman-Nya. Sekali lagi, di perjanjian baru menekankan bahwa kata bahagia adalah kondisi di mana manusia, di mana seseorang menikmati rasa damai sejahtera oleh karena ada hubungan pribadi dirinya dengan Kristus dan juga dengan firman-Nya. Nah, apakah saudara seorang yang berbahagia? Menurut ayat ini atau menurut kata makarios, jika Anda dan saya punya hubungan pribadi dengan Kristus, kita punya hubungan yang erat dengan Kristus, kita punya hubungan yang baik dengan Kristus dan firman-Nya, maka disitulah dikatakan orang yang berbahagia. Nah, secara detail mari kita lihat bersama-sama, siapakah orang yang bisa merasakan kebahagiaan yang seperti itu? Matius pasal yang kelima, yang ketiga, dijawab di sana adalah orang yang berbahagia yang sesuai dengan Tuhan maksudkan adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, siapakah orang yang miskin di hadapan Allah? Apakah saya dan saudara termasuk orang-orang yang miskin di hadapan Allah? Apakah kemiskinan ini menunjuk kepada kemiskinan secara lahiriah, yang tidak punya barang, tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya hal-hal sifatnya jasmaniah dan lahiriah, maka disebut sebagai orang-orang yang miskin di hadapan Allah? Mari kita lihat bersama-sama. Kata miskin diambil dari kata tokos, yang artinya sadar miskin. Siapakah orang yang miskin? Ia adalah seorang yang sadar bahwa dirinya miskin. Yang merasa bahwa hidupnya hanya berharap kepada Tuhan. Yang tidak berguna sama sekali. Oleh karena tidak ada segala sesuatu yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Kecuali hanya bisa mengandalkan Tuhan dan kasih setianya. Orang yang tahu dirinya miskin di hadapan Allah. Menyadari dirinya tidak berdaya. Tidak punya kekuatan apa-apa. Tanpa pertolongan Tuhan. Dan orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tidak mengandalkan kebaikannya, tidak mengandalkan kesalehan, dan tidak mengandalkan segala sesuatu yang dia punyai secara pribadi. Orang yang tahu dirinya miskin, orang yang sadar diri bahwa dirinya adalah orang yang miskin di hadapan Allah, tidak pernah bisa menyombongkan dirinya, oleh karena tidak mengandalkan dirinya dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Dia hanya mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Dia hanya mengandalkan kuasa Tuhan dan perilakunya dan sifatnya, segala sesuatunya diserahkan kepada Tuhan. Yang miskin di hadapan Allah, pasti dia akan menjadi seorang yang rendah hati,
untuk menantikan pertolongan yang dari Tuhan. Siapakah yang diandalkan? Siapa yang menjadi kekuatan utamanya? Siapakah yang menjadi sumber kehidupannya? Dia adalah Tuhan yang ia sembah. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, kita orang-orang Kristen, kita orang-orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang yang miskin di depan Allah adalah orang yang mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Saya mengandalkan Kristus dalam hidup saya. Saudara mengandalkan Kristus dalam hidup saudara. Oleh karena apa? Sadar diri bahwa kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Tanpa Dia tidak ada kekuatan apapun. Tuhan adalah satu-satunya harapan. Bapak Ibu saya kasihi, tahun 2021 sudah berjalan beberapa hari ini. Apa kekuatan kita? Permasalahannya mungkin masih ada, bahkan mungkin masih sama dengan masalah-masalah yang lalu. Pergumulannya masih ada, atau bahkan mungkin di tahun 2021 ini akan semakin besar pergumulan dan persoalannya. Seorang yang miskin di hadapan Allah, dia tidak akan menyombongkan diri dengan kekuatannya. Dia tidak akan merasa khawatir dalam hidupnya untuk menyongsong tahun 2021. Oleh karena apa? Dia punya harapan yang baik. Oleh karena mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Apa dan siapa yang Anda andalkan untuk menapaki tahun 2021? Ada harapan, ada keinginan bahwa tahun 2021 menjadi tahun jawaban doa kepada Tuhan. Menjadi tahun berkat buat kita sekalian. Menjadi tahun yang gemilang buat kita. Menjadi tahun yang penuh dengan keemasan dalam hidup kita. Itu harapan dan doa kita. Tapi bisa jadi permasalahannya masih sama. Dan bahkan saya katakan tadi lebih besar masalahnya daripada tahun-tahun yang sudah yang kita lalui. Oleh sebab itu, mari kita sadar diri bahwa kita adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Yang tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan tidak berarti apa-apa jika kita tidak mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita memasuki tahun 2021 lebih dalam lagi dengan kekuatan Tuhan. Mari kita menapaki hari-hari di tahun 2021 ini dengan segala kerendahan hati kita dan mempersilahkan Tuhan memimpin atas hidup kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang sadar diri bahwa dirinya miskin. Oleh karena dia akan mengandalkan Tuhan. Jika ada orang percaya yang tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak sadar diri bahwa dia seorang yang miskin di hadapan Allah. Dan boleh saya katakan hari ini, dia adalah orang yang sombong di hadapan Tuhan. Dan kesombongan selalu dibenci oleh Tuhan. Sekali lagi, mari kita masuk tahun 2021 dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Pasti akan ada perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang bisa kita nikmati bersama-sama di tahun 2021. Yang kedua, apa harapan mereka? Orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Apa harapan terbesar mereka sebagai orang-orang yang miskin di hadapan Allah? Di ayat itu dikatakan, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Siapakah yang punya kerajaan surga? Mereka adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Sehingga orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang mempunyai kerajaan surga itulah yang disebut sebagai seorang yang berbahagia. Orang yang berbahagia di sini bukan orang yang memiliki harta benda, bukan yang memiliki kekayaan yang berlimpah, bukan memiliki kedudukan derajat pangkat yang luar biasa, tetapi orang yang berbahagia dalam ayat ini adalah orang yang mempunyai kerajaan surga. Dan siapa orang yang punya kerajaan surga? Tadi saya katakan orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana dengan orang yang miskin di hadapan Allah? Selalu merasa ingin memenuhi kebutuhan dirinya. Ini sudah menjadi sifat dasar seorang yang miskin. Pasti akan berjuang keras, tapi akan berusaha. Kemiskinannya itu bisa tertutupi. Supaya kemiskinannya itu bisa diangkat. Supaya kemiskinannya itu bisa disingkirkan. Dengan usaha dan kerja keras. Nah, orang yang miskin di hadapan Allah, yang mempunyai kerajaan surga, selalu merasa ingin memenuhi kebutuhan rohaninya. Sekali lagi, orang yang miskin di hadapan Allah, selalu punya keinginan besar untuk
memenuhi segala kebutuhan kerohaniannya. Seperti dikatakan oleh Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, dikatakan di sana. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini tandanya, saudara. Ini tandanya orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Inilah tanda-tandanya sebagai seorang yang miskin di hadapan Allah. Punya kerinduan besar untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Mempunyai keinginan besar untuk memenuhi hubungannya dengan Tuhan semakin hari yang semakin diperbaiki dan diperbarui. Oleh karena apa? Oleh karena yang dia rancangkan, yang dia pikirkan, yang dia tuju dalam hidupnya adalah masa depan yang penuh dengan harapan, yaitu kerajaan surga yang sudah Tuhan sediakan. Butuh kemurahan serta butuh anugerah Tuhan. Butuh kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk bisa menyertainya. Bapak saya kasihi, oleh sebab itu di tahun 2021 ini, mari kita tingkatkan pengabdian dan pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan bagaimana kita bisa memahami sebanyak-banyaknya kebenaran firman Tuhan. Mari kita tingkatkan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Mari kita tingkatkan peribadahan kita kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan kewajiban-kewajiban agamawi kita yang bisa kita lakukan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Karena memang itulah tanda-tandanya sebagai seorang yang miskin di hadapan Allah, yang nantinya akan punya kerajaan surga yang disebut sebagai seorang yang berbahagia. Galatia pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan di sana. Kasih karunia menyertai kamu dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bapak saya kasih firman Tuhan jelas mengatakan di sini bahwa tahun 2021 bukan tahun bebas dari kejahatan dunia ini. Tahun 2021 bukan berarti tahun yang tidak ada tantangan dan kesulitannya. Dikatakan di sana bahwa dengan kuasa Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita, supaya dia melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Kejahatan masih ada, ketidakadilan mungkin masih ada, dan bahkan segala sesuatu yang tidak kita harapkan pun masih bisa terjadi. Oleh sebab itu kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh pimpinan Roh Kudus untuk bisa menyelesaikan hari-hari kita dengan takut akan Tuhan dan terus berjalan dalam kehendak dan firman Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, tahun 2021 masih panjang pastinya. Baru 3 hari ini kita lalui. Oleh sebab itu, daya apa yang bisa kita gunakan? Kekuatan apa yang bisa kita gunakan? Karena kekuatan-kekuatan lahiriah, kekuatan-kekuatan jasmaniah kita pasti semakin hari semakin merosot. Kekuatan kita semakin merosot, pemahaman kita semakin merosot, pemikiran kita semakin merosot. Oleh sebab itu Paulus mau katakan, kalau kemahmu di bumi ini semakin merosot, maka kehidupan rohanimu tidak boleh semakin merosot di hadapan Tuhan. Kalau jasmaniahmu ini semakin merosot, maka rohanimu tidak boleh semakin merosot, tetapi semakin baik di hadapan Tuhan. Dan kita akan tunjukkan itu di tahun 2021 ini. Sekali lagi, butuh kuasa dan butuh pimpinan Tuhan Yesus Kristus beserta dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kata berbahagia ini menunjuk kepada kesejahteraan semua orang karena hubungannya mereka dengan Kristus dan firman-Nya. Kalau Anda ingin berbahagia, kalau kita semuanya ingin berbahagia, mari kita perbaharui hubungan kita dengan Kristus dan firman-Nya di tahun 2021 ini. Maka kebahagiaan yang Tuhan maksudkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan, orang yang berbahagia akan memuji Tuhan. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang dipuji oleh Tuhan.
Nah, apakah tahun 2021 ini Tuhan akan memuji kita oleh karena kebesaran hati kita, kebesaran iman kita, kedewasaan iman kita yang semakin baik daripada tahun 2020 yang sudah kita tinggalkan. Mari kita awali tahun 2021 ini dengan sadar diri, merasa miskin di hadapan Allah. Sehingga dengan kesadaran itu, kita tidak akan terjebak kepada kesombongan rohani dan kesombongan diri. Kesombongan akan membuat kita hancur. Kekuatan kita ada batasnya, tapi kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Mari kita andalkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu untuk memasuki tahun baru, tahun 2021 ini. Dan kita punya harapan, tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020 yang sudah kita tinggalkan. Baik berkatnya, baik kondisinya, baik kekuatannya, dan baik segala sesuatunya. Tetapi harus kita yakini bahwa ketika Tuhan memberikan yang baik-baik kepada kita, bahkan ketika Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita, mari kita juga melakukan yang baik-baik di hadapan Tuhan. Dan mari kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Selamat memasuki tahun 2021, jaga iman kita, jaga imun kita, dan jaga aman kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan mendasari kami sekalian untuk bisa memasuki tahun 2021 ini yang penuh dengan harapan. Bukan karena kebaikan dan kesalehan kami, tapi karena pimpinan dan serta Tuhan yang menolong kami sekalian untuk bisa menikmati tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, siapakah kita? Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah buatan Tuhan. Kalau kita ini tanah liat, maka Tuhan adalah penjunan kita. Kalau kita ini tanah liat, maka Tuhanlah yang membentuk kita. Siapapun kita yang sudah dibentuk oleh Tuhan, mari kita melaksanakan semua maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Pasti kita akan tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan kita akan laksanakan semua kehendak Tuhan, terkhusus di tahun 2021 ini. Mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyi kehendak Tuhan laksanakan. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan laksanakan, pilih hatiku dan sucikan di hadiratmu, ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak Tuhan laksanakan, tolonglah aku yang berbeban, sembuhkan Tuhan hati resah. Yesus penghibur Maha Kuasa. Kehendak Tuhan laksanakan, jiwa ragaku kendalikan. Isilah aku oleh
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah perdana kami di tahun 2021 ini yang sudah berlangsung dengan baik karena pimpinan dan serta Tuhan. Kami bersyukur karena setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan pada kami, melalui pujian kami, melalui doa kami, melalui persembahan persepuluhan kami, dan bahkan melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi ini. Kiranya rangkaian ibadah kami menjadi rangkaian ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi persembahan yang berbau harum. Bapa, kami siap mengakhiri ibadah kami hari ini, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, bukalah hati dan hidupmu untuk menerima berkat Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kiranya tahun 2021 merupakan tahun hujan berkat Tuhan. Kiranya kekuatan dan kesehatan menyertai Bapak Ibu sekalian. Kiranya keberhasilan dan kesuksesan ada bersama dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kiranya kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga diberkatkan Tuhan kepada saudara sekalian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kusongsong tahun baru. Song tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Semoga ku alami tahun kemajuan, tahun yang membuktikan perlindungan Tuhan. Semoga tahun ini membawa karunia, ku kirap menikmati kemuliaan Bapa. Aku sepanjang tahun penuh keyakinan, bersandarkan kasih-Nya, tenang serta Tuhan. Tahun untuk bersaksi tentang kasih Bapa, berlatih melayani kelak di surga. Ku songsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengambil waktu teduh kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur atas ibadah kita hari ini, dan Tuhan memberkati.